Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Riyad Sahara selaku dosen pembimbing pada mata kuliah PPPTKI atau Proyek Perancangan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini kita anggota kelompok ya, saya sendiri Fantafik Rohman, lalu Mas Ajeng Rahmat akan mempresentasikan hasil dari proyek yang kemarin telah kita kerjakan. Nah, di sini kita akan membuat sistem pengaturan suhu air conditioner otomatis terhadap kapasitas orang yang berbasis YOLO dan port ESP32 CAM. Untuk tugas-tugasnya, pembagiannya yaitu Mas Ajeng sendiri untuk pembuatan rangkaian dan program ESP32 CAM-nya, lalu saya pembuatan program OpenCV YOLO, lalu Mbak Fadilah Munajat pembuatan komunikasi protokol MQTT. Nah, di sini produk yang dibuat merupakan sebuah sistem yang akan otomatis menyalakan AC ketika sedang ada orang dan juga otomatis mematikan AC ketika tidak ada orang di ruangan. Selain itu ada fitur ya yang untuk menaikkan dan menurunkan suhu AC berdasarkan kapasitas atau jumlah orang yang ada di ruangan tersebut. Nah, kita menggunakan YOLO untuk mendeteksi beberapa jumlah orang yang ada di ruangan, serta menggunakan ESP32 CAM yang digunakan sebagai IP kamera ya, dan juga remote otomatis pengganti remote AC. Nah, untuk alasan dan tujuan kita membuat proyek ini ya, itu berawal dari misal kita lupa mematikan AC di ruangan yang ditinggalkan sehingga AC nyala terus, padahal tidak ada orang di ruangan tersebut. Tujuan sistem ini dibuat supaya urusan mematikan dan menghidupkan AC berjalan otomatis di dalam sebuah ruangan, sehingga bisa mengatasi permasalahan lupa mematikan AC. Nah, manfaat dari yang kita buat yaitu yang pertama untuk menghemat biaya listrik dengan menghidupkan AC hanya ketika ada orang di dalam ruangan. Yang kedua, menghindari konflik saling menyalakan ketika AC terlupa dimatikan. Yang ketiga, untuk meningkatkan produktivitas karyawan karena dapat membantu mereka fokus dalam pekerjaan tanpa terganggu oleh pengaturan AC. Nah, di sini kita mengambil dari beberapa jurnal penelitian sebelumnya sebagai referensi. Nah, umumnya itu masih menggunakan sensor gerak ataupun inframerah yang menghitung keluar masuk berdasarkan sensor. Nah, tapi sensor ini tidak akurat menghitung jumlah orang. Sebagai contoh, kita tidak bisa membedakan jika ada yang masuk satu orang, dua orang, atau lebih. Kami menggunakan computer vision dan framework YOLO sehingga dapat memastikan secara real time ada tidaknya orang di dalam ruangan dan juga berapa jumlahnya. Nah, selain itu, proyek kami juga berbasis Internet of Things yang menghubungkan perangkat ke satu software melalui internet dengan protokol MQTT. Nah, di sini terdapat untuk hasil pengujiannya yang mungkin akan langsung saja kita demokan. Untuk demonya saya serahkan ke Mas Ajang. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ipan. Saya Ya, akan melakukan demonstrasi. Untuk pertama, mungkin kameranya akan coba saya pindahkan dulu. Oke, baik. Nah, ini untuk alatnya. Di sini ada ESP32 cam, lalu sebagai indikator atau simulasi KC-nya, saya menggunakan lampu ya. Jadi nanti lampu nyala, AC nyala gitu, lampu mati, AC mati gitu ya, seperti itu. Baik, saya akan coba jalankan dulu untuk sistemnya. Baik, nah ini sistem udah jalan. Oke, oke, baik untuk simulasinya ya. Di sini saya menggunakan data dari video ya, video dari hasil ambil video ya. Jadi ini ketika
ada orang banyak terdeteksi dia terang redup ya. Di sini mungkin di kamera kurang begitu kelihatan. Nah, ini menandakan bahwa ada banyak orang sama sedikit orang itu berpengaruh gitu ya terhadap lampunya gitu ya. Nah, di sini ini real time ya. Jadi dari aplikasi YOLO ini ya untuk deteksi objek atau deteksi orang ke kamera ataupun ke alat kita itu secara real time gitu ya. Dia akan apa namanya? Menyalakan dan mematikan seperti itu ya. Oke, untuk komunikasi dia juga melalui MQTT ya. Nah, nanti muncul dia tanya di sini gitu ya. Lewat di alatnya, ini ada topik dan juga ada pesan yang dimasukkan. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk sedikit simulasinya. Nah, dari hasil pengujian yang dilakukan gitu ya. Di sini ketika terdeteksi si lampunya tidak nyala ya, atau nanti si AC ngirim sinyal bahwa tidak ada orang gitu ya, dan nanti dia akan nol gitu ya. Lalu ketika mendeteksi, si lampu akan nyala mati ini sesuai nanti pengaturan suhu di AC-nya. Ya, ini kesimpulannya sama ya. Ketika ada orang terdeteksi, lampu menyala redup terang sebagai indikator AC naik atau turun suhu sesuai jumlah orang yang terdeteksi. Nah, nanti ketika tidak orang terdeteksi, lampu akan menyala sebagai indikator mati ya. Lampu tidak menyala sebagai indikator mati. Oke, sekian. Terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.